Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat. Selamat pagi, selamat memasuki usbu yang baru, minggu yang baru, dan selamat melakukan aktivitas. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita akan membaca Alkitab dan merenungi firman Tuhan yang menjadi dasar dan kekuatan kita untuk melakukan semua aktivitas kita di minggu ini, di usbu ini. Dan saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sebagai persekutuan umat-Mu, di saat kami akan melaksanakan aktivitas kami di pagi ini, di hari baru, di usbu baru ini, kami rindu untuk membaca Alkitab yang menjadi kekuatan iman bagi kami untuk melaksanakan aktivitas kami tiap-tiap hari. Sebelum kami membaca Alkitab dan merenungi firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman ini dalam semua aktivitas kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah ya Tuhan kami, karena sebagai persekutuan-Mu kami telah siap mendengar apa kata Tuhan bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, berdasarkan kalender bacaan Alkitab dari LPJ GBM, kita akan membaca dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9 dengan judul Nasihat-nasihat terakhir. Ayat 4, bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian adalah pembacaan Alkitab di saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita membuka usbu dengan pendasaran firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Bagian firman ini berbicara tentang 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu sukacita yang tidak tergoyahkan, ketenangan dalam doa, dan pikiran yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita hidup di dunia ini penuh dengan tekanan. Masalah datang silih berganti, mungkin masalah-masalah di dalam pekerjaan kita, masalah di dalam keluarga, masalah-masalah kesehatan, dan mungkin juga tantangan-tantangan untuk masa depan kita yang tidak pasti. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin kita bersuka cita? Pertanyaannya di situ. Bagaimana kita bisa merasa tenang saat begitu banyak kekhawatiran menguasai hati kita? Dan bagaimana kita bisa menjaga pikiran tetap positif di tengah dunia yang seringkali membawa pengaruh yang kurang baik? Rasul Paulus membuka bagian firman Tuhan ini, nas ini, dengan satu perintah yang tegas. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacita. Ayat 4. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan sejenak. Paulus menulis kata-kata ini bukan dalam keadaan yang nyaman. Dia tidak sedang duduk di rumah yang tenang atau menikmati dengan damai. Sebaliknya dia menulis ini dari dalam penjara. Sebagai manusia, dia bisa saja merasa putus asa dan lain-lain, Bapak Ibu, kekhawatirannya. Tetapi yang mengejutkan, justru dari dalam penjara ia menulis tentang kabar sukacita. Ini menunjukkan bahwa sukacita dalam Tuhan bukan bergantung kepada suatu keadaan. Sukacita ini berasal dari keyakinan bahwa Tuhan ada bersama kita, bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu,
dan bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Tetapi mengapa kita seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara sulit untuk bersuka cita sebagai persekutuan, sebagai pribadi-pribadi? Jawabannya karena kita lebih sering melihat masalah daripada melihat Tuhan. Kita membiarkan kekhawatiran menguasai hati kita daripada mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Paulus mengingatkan, Tuhan sudah dekat. Ayatnya yang kelima, ini adalah janji yang memberi ketenangan. Kita tidak sendiri Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan beserta kita. Dan karena itu kita bisa bersuka cita dalam hidup ini, dalam keluarga, dan dalam seluruh aktivitas kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Paulus melanjutkan dengan sebuah nasihat yang sangat relevan bagi kita hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayatnya yang ke-6. Kekhawatiran adalah sesuatu yang manusiawi Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu dan saya, khawatir itu sesuatu manusiawi yang sering juga kita alami. Kita semua pernah mengalaminya. Kita khawatir tentang kebutuhan hidup misalnya, kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang kesehatan, dan banyak lainnya kita khawatir dalam hidup ini. Namun Paulus mengatakan, jangan khawatir. Ini bukan berarti kita mengabaikan masalah Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kita diajak untuk mengganti kekhawatiran dengan doa dan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sering kita lakukan saat menghadapi masalah dan tantangan hidup ini? Kadang kita lebih banyak mengeluh daripada berdoa. Kita lebih banyak menceritakan masalah kepada orang lain daripada menyerahkannya kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati dan mencari jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam segala hal kita harus datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan, tetapi dengan ucapan syukur. Mengapa harus pengucapan syukur? Karena kita percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, meskipun mungkin jawabannya tidak selalu seperti yang kita harapkan dari waktu ke waktu sebagai pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Ketika kita belajar berdoa dan penuh iman dan bersyukur dalam segala keadaan, maka janji Tuhan dalam ayat yang ke-7 akan digenapi dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah berbicara tentang sukacita dan doa, Paulus menutup bagian ini dengan satu nasihat penting. Pikirkanlah semua itu. Ayatnya yang ke-8. Kita mungkin bertanya mengapa pikiran kita penting. Karena apa yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara-saudara akan menentukan bagaimana kita hidup ke depan. Jika pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, penuh kecemasan, penuh ketakutan, maka itu akan mempengaruhi sikap dan tindakan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebaliknya, jika kita memenuhi pikiran dengan hal-hal yang baik dan benar, maka kita akan hidup di dalam damai sejahtera. Paulus memberikan daftar tentang apa yang seharusnya kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah semua yang benar. Yang kita pikirkan adalah semua yang mulia. Yang kita pikirkan adalah semua yang adil. Yang kita pikirkan adalah semua yang suci. Yang kita pikirkan adalah semua yang manis dan sedap didengar. Yang kita pikirkan adalah semua yang patut dipuji. Saudara-saudaraku, pikiran kita adalah pertempuran. Jika kita tidak menjaga pikiran kita, dunia akan mengisinya dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus terus mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan dan menjauhkan hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengannya. Saat kita memulai usbu ini, marilah kita mengambil 3 pelajaran penting dari bagian firman Tuhan saat ini, yaitu Filipi 4 ayat 4-9. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bersukacita dalam Tuhan, karena sukacita sejati tidak bergantung kepada keadaan, tetapi pada Tuhan yang setia. Yang kedua, berdoa dan bersyukur, karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, tetapi doa membawa damai sejahtera. Yang ketiga, menjaga pikiran tetap benar, karena apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana kita hidup ke depan.
Biarlah firman ini menjadi pegangan kita sepanjang minggu ini. Jangan biarkan sukacita kita dicuri oleh kekhawatiran. Jangan biarkan doa kita digantikan oleh keluhan. Dan jangan biarkan pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang negatif. Marilah kita hidup dalam sukacita, doa, dan pikiran yang benar, sehingga damai sejahtera Tuhan terus menyertai kita, menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Amin.